Di sini ada agenda materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu ada influencer marketing, lalu dilanjut dengan keputusan pembelian, ada grafik pembagian keputusan, persentase pengaruh, pengaruh influencer, psikologis dan sosial, lalu dilanjutkan dengan 3 aspek pendorong. Yang pertama ada influencer marketing, ini udah sangat general ya. Influencer marketing itu adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan individu berpengaruh atau yang brandingnya bagus di media sosial atau platform digital untuk mempromosikan suatu produk, pelayanan, atau brand. Influencer sendiri biasanya memiliki audiens yang loyal sehingga rekomendasi mereka dianggap lebih autentik dan dipercaya dibanding iklan biasa. Dilanjut ada keputusan pembelian, itu adalah suatu proses mental dan perilaku yang dilalui seseorang sebelum memutuskan membeli suatu produk atau jasa. Proses ini biasanya meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, terus keputusan membeli, lalu dilanjut dengan perilaku setelah pembelian, seperti keputusan untuk repeat buying atau sekedar sekali beli. Terus di sini ada pembagian keputusan. Yang pertama ada 80%. Biasanya, artinya 80% itu 8 dari 10 orang pernah membeli produk setelah melihat influencer merekomendasikannya. Ini menunjukkan seberapa kuat pengaruh influencer dalam memicu keputusan pembelian. Lalu 61%-nya lagi itu konsumen merasa influencer itu jauh lebih jujur dan dipercaya dibanding iklan resmi dari brand. Mereka melihat influencer sebagai teman yang berbagi pengalaman yang nyata. Lalu ada 50%-nya lagi, yaitu setengah generasi muda selalu mengecek review atau konten influencer terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Lalu dilanjut ada how to influence atau bagaimana cara mempengaruhinya. Yang pertama itu ada trust. Jadi rekomendasi dari orang yang dipercaya biasanya terasa lebih meyakinkan dibanding iklan brand yang terkesan formal atau dibuat-buat. Lalu dilanjut ada relatability, yaitu influencer biasanya menampilkan gaya hidup, cerita, dan pengalaman sehari-hari. Jadi konsumen merasa lebih dekat dan lebih mirip atau ingin seperti mereka. Lalu dilanjut ada social proof, di mana influencer yang memiliki banyak followers mampu mendorong orang ikut membeli agar merasa bagian dari tren. Lalu ada expertise, itu rekomendasi mereka biasanya lebih dipercaya dan lebih tepat dibanding opini orang biasa. Terus yang terakhir ada emosi dan storytelling, itu influencer yang pandai bercerita, mereka mampu membuat produk terasa lebih nyata dan mempunyai nilai emosional. Lalu di sini ada 3 aspek pendorong keputusan pembelian. Yang pertama ada demografis konsumen, yaitu karakteristik atau ciri-ciri dasar yang digunakan untuk menggambarkan dan mengelompokkan konsumen dalam satu pasar. Jadi data demografis ini biasanya mencakup variabel seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, status pernikahan, dan lokasi geografi. Karena membantu perusahaan memahami siapa target mereka, serta bagaimana menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat. Misalnya seperti strategi pemasaran untuk konsumen berusia muda yang aktif di media sosial tentu berbeda dengan konsumen yang berusia lanjut yang mungkin mengandalkan media tradisional. Lalu ada jenis-jenis influencer, influencer ini dibagi menjadi 4. Ada yang pertama itu ada nano influencer, ada micro influencer, ada makro, dan ada mega influencer. Jadi dalam influencer marketing ini sangat mempengaruhi keberhasilan kampanye dan keputusan pembelian. Lalu untuk penempatannya sendiri ada di beauty influencer, fashion influencer, travel influencer, dan food influencer. Untuk platform media sosialnya, untuk Instagram sendiri biasanya itu berupa foto reels, story, karena itu cocok untuk lifestyle dan fashion. Lalu ada YouTube, itu biasanya fokus pada video panjang dan cocok untuk review dan tutorial. Lalu dilanjut TikTok, itu biasanya tren yang menghibur dan cepat menyebar. Lalu ada Twitter juga, cocok untuk opini publik dan diskusi. Lalu ada blog, itu biasanya lebih mendalam, cocok untuk SEO dan review panjang. Lalu yang terakhir ada LinkedIn, itu biasanya untuk yang profesional, edukatif, cocok untuk B2B dan personal branding. Lalu yang terakhir ada saluran pemasaran. Untuk saluran pemasaran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada DMC, yaitu Direct Marketing Channel. Itu adalah saluran pemasaran di mana produsen menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Lalu ada IMC, Indirect Marketing Channel. Itu adalah suatu pemasaran di mana produsen menjual produk melalui perantara seperti distributor, grosir, agen, atau retail. Lalu yang ketiga itu ada
saluran pemasaran hybrid atau omnichannel, yaitu gabungan antara DMC dan EMC. Ini biasanya menggabungkan pengalaman belanja yang konsisten dan seamless di semua titik kontak. Contohnya, omnichannel adalah Zara yang memungkinkan konsumen memesan online dan mengambil produk di toko fisik atau mengembalikan produk ke toko meskipun pembelian dilakukan secara online. Jadi, apakah marketing influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Jawabannya iya, karena secara keseluruhan, influencer marketing bekerja memenuhi 4 aspek utama yang mendorong pembelian, yaitu membangun kepercayaan, memperkuat kredibilitas, menarik secara sosial, dan mengandalkan kekuatan konten visual. Baik, sekian presentasi dari saya, dan saya membuka untuk question.